Perkenalkan, nama saya Mutia Nabila dari kelas 24 3A Manajemen dengan NIM 2409308110013 akan menjelaskan materi pentingnya manajemen sumber daya manusia. Adapun latar belakangnya itu, pertama, dalam era globalisasi, persaingan tidak hanya terbatas pada teknologi, modal, atau strategi pemasaran, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya manusia yang biasa disebut SDM. SDM memegang peran penting dalam setiap organisasi karena mereka adalah kunci untuk mencapai kinerja maksimal. Manajemen SDM atau MSDM berperan dalam menciptakan budaya kerja yang sehat, meningkatkan motivasi, dan meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Definisi MSDM: definisi umum, individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Menurut para ahli, menurut Hasibuan 2012, MSDM adalah ilmu dan seni dalam mengatur hubungan dan para peran penting kerja agar efektif dan efisien demi tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Menurut Handoko 2014, MSDM adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan SDM untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi. Pentingnya MSDM dalam perusahaan. Yang pertama, SDM adalah aset paling penting karena mereka adalah penggerak utama segala aktivitas, mulai dari pekerja, pemelihara, produsen, hingga desain sistem. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM dibutuhkan agar organisasi bisa lebih kompetitif dan mampu menghadapi tantangan eksternal. Yang ketiga, tanpa SDM yang dapat dimanfaatkan, tujuan organisasi tidak akan pernah tercapai. Yang keempat, MSDM berperan dalam meningkatkan ketahanan, resiliensi organisasi baik di tingkat individu, tim, maupun keseluruhan organisasi. Yang terakhir, kualitas SDM sangat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran suatu organisasi. Fungsi utama MSDM menurut Xavier dan Petria 2012. Pertama, perencanaan, menyusun program kepegawaian untuk memenuhi kebutuhan perusahaan secara efektif dan efisien. Yang kedua, pengorganisasian, mengatur karyawan dengan menetapkan pembangunan kerja, hubungan kerja, dan delegasi wewenang melalui badan organisasi. Yang ketiga, mengarahkan, memberikan arahan kepada karyawan agar bekerja sama secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan perusahaan. Yang terakhir, pengendalian karyawan agar mematuhi peraturan dan bekerja sesuai perencanaan, termaksud mengawasi kehadiran dan kedisiplinan. Tujuan MSDM menurut Rushaway 2002. Pertama, menyediakan masukan bagi manajemen terkait kebijakan SDM. Yang kedua, mengimplementasikan dan menjaga kebijakan SDM. Yang ketiga, membantu dalam pengembangan strategi organisasi. Yang keempat, memberi dukungan kepada manajer ini. Yang kelima, menangani kritik dan situasi sulit antar pekerja. Yang keenam, menyediakan media komunikasi antar pekerja dan manajemen. Yang ketujuh, bertindak sebagai pemeliharaan standar dan nilai organisasi. Menurut Selhuler et al. 2011, yang pertama, meningkatkan tingkat produktivitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Yang ketiga, memastikan organisasi memenuhi aspek hukum dan kepatuhan. Kegiatan umum dalam lingkup MSDM. Yang pertama, rancangan organisasi, perencanaan SDM, analisis pekerjaan tim kerja dan sistem informasi, staffing, rekrutmen, wawancara, promosi, permintaan, orientasi, dan metode seleksi, sistem kompensasi, administrasi kompensasi,
Organisasi dan relasi publik sistem informasi SDM, publikasi pekerja, dan penelitian SDM. Dan kesimpulannya itu, manajemen SDM sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Karyawan bukan sekedar tenaga kerja, melainkan aset berharga yang perlu dikelola secara profesional. MSDM yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dan mengembangkan potensi individu. Pentingnya MSDM adalah kemampuannya dalam mengoptimalkan potensi tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Dan adapun sarannya, yaitu pertama, setiap organisasi perlu memberikan perhatian lebih pada pengurus